Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam ya buat Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini ya. Tentunya hari ini ya nanti tergantung dari Bapak Ibu ya melihat akun YouTube ini itu di hari apa. Ya, hari ini kita akan training ini kita khususkan untuk karyawan security di PT Indosari Mandiri, terutama yang ada di Plan Sidoarjo, ya di Plan 2 Sidoarjo, karena keterbatasan ya dari mobilitas kami untuk bisa ke Sidoarjo untuk saat ini gitu ya. Jadi saya menyelenggarakan training secara online terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke sana ya Bapak Ibu, eh, kegiatan ini juga bisa digunakan atau bisa di sama-sama kita belajar gitu ya, nggak cuma untuk karyawan PT Indosari Mandiri, tapi bisa juga untuk seluruh teman-teman yang security juga, terutama untuk bisa sama-sama kita mengetahui peran security itu seperti apa sih di dalam sebuah industri seperti itu ya. Sebelum masuk jauh, perkenalkan saya Bayu, saya HR dari PT Indosari Mandiri. Jadi hari ini kita akan ngebahas terkait dengan peran security dalam industri makanan. Nah, di antara perusahaan Bapak Ibu, terutama di PD Indosari Mandiri ini, karena memang kita adalah base-nya manufaktur makanan, ya. Jadi perlu yang namanya pengamanan lebih, pengawasan yang lebih ketat, karena memang ini akan berpengaruh nantinya kepada kualitas-kualitas produk yang dihasilkan seperti itu. Oke, langsung saja untuk masuk ke dalam materi. Jadi sebelum saya jelaskan juga ya nanti untuk karyawan PT Indosari Mandiri, terutama yang di Sidoarjo, tim security-nya nanti setelah acara ini atau video ini selesai, saya kasih tugas ke bapak-bapak semua untuk bisa merangkum kembali, kemudian nanti dikirim di dalam grup ya, dalam grup security, dirangkum materi yang bapak bapak dapatkan di apa namanya kegiatan training ini. Dan ini menjadi salah satu bentuk penilaian juga nanti sebagai bentuk wujud KPI dari bapak semua. Oke, kita next ke selanjutnya. Oke, sebelum masuk jauh kita ngebahas bagaimana perannya. Nah, kita juga harus tahu dulu gitu ya, secara definisi itu atau secara arti security itu apa, kemudian juga profesinya itu apa, gitu ya. Kalau gampangnya gitu ya Bapak Ibu, security itu adalah sebuah aktivitasnya. Aktivitas apa? Aktivitas untuk bentuk pengamanan ya, dari tindak kejahatan, kemudian tindak ketertiban, juga dari bentuk kejahatan ancaman, baik itu secara verbal, visual, ataupun memang yang secara fisik ya atau nyata seperti itu. Itu security-nya itu adalah apa namanya rangkaian kegiatannya, kegiatan pengamanan. Nah, kalau orangnya adalah profesi security ya. Artinya dalam hal ini adalah satpam ya, satuan pengamanan. Nah, profesi security ini merupakan orang atau kita nih, yang ditugaskan atau yang bertanggung jawab untuk melindungi aset ya, properti, kemudian juga lingkungan, kemudian juga karyawan dari semua tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan gangguan, ya tindakan-tindakan ancaman. Ancamannya baik itu secara internal ataupun secara eksternal.
Jadi jangan sampai di dalam lingkungan pabrik atau di dalam lingkungan sebuah perusahaan itu karyawan merasa terancam sedikit pun. Dan ini menjadi tugas security. Seperti itu ya. Itu secara harfiah ya atau secara pemahaman sederhana bedanya security dan profesinya itu seperti apa. Jadi untuk saat ini gitu ya, yang Bapak Bapak jalankan adalah bentuk kegiatannya. Nah, kalau Bapak sendiri itu namanya profesi security. Next. Nah, ini untuk landasan hukum ya. Ya, Bapak Ibu, saya rasa untuk yang Bapak Ibu semua sudah memahami ya untuk landasan-landasan hukumnya. Dan ini saya akan sedikit mengingat kembali ya untuk landasan hukum seorang security. Yang pertama itu ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 ini itu ada di pasal 3 ya, itu yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan fungsi kepolisian itu dibantu oleh kepolisian khusus atau penyidik pegawai negeri sipil, dalam hal ini adalah PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa termasuk ke dalamnya adalah satpam. Kemudian landasan hukum yang kedua itu ada di dalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 4 ya tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa, yang dimana di dalam di dalam peraturan kepolisian itu menyebutkan bahwa menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan satuan pengaman atau satpam. Yang kedua adalah mengatur pembentukan, pelatihan, pengangkatan, pembinaan, seragam, jenjang, kualifikasi. Dalam hal ini adalah sertifikasi Gada Pratama, Gada Utama, Gada Madya, serta hak-hak dan kewajiban anggota satpam. Kemudian yang ketiga, ini ada di dalam uh, UU nomor 1 ya tahun 1970 tentang K3, yang dimana berbunyi menjadi acuan bagi satpam ya dalam mendukung ya dalam hal ini harus digarisbawahi dalam mendukung penerapan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Jadi seorang security itu harus menjadi contoh ya teman-teman ya dalam hal ketiga ini, karena sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 1970 tentang ketiga. Kemudian ada di peraturan ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya, di mana eh, termasuk ke dalam tenaga kerja. Kemudian PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. SMK 3 ini ya diatur oleh perusahaan, kemudian juga oleh dinas terkait begitu ya. Kemudian karena kita adalah perusahaan manufaktur makanan, tentu mengacu juga kepada peraturan BPOM tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPOB ya. Itu kemudian yang terakhir adalah standar ISO 2002 2018 tentang Food Safety Management System. Kenapa saya tuliskan landasan hukum ini? Karena ini sebagai acuan ya dari bapak-bapak dalam menjalankan profesinya sebagai seorang satpam. Seperti itu. Kemudian tugas utama seorang satpam itu apa sih? Gitu kan. Mungkin di antara Bapak Ibu terutama yang sudah memiliki pengalaman yang cukup lama ya di dunia security itu sudah kurang lebih sudah tahu, dan setiap perusahaan itu pasti memiliki tugasnya masing-masing gitu ya yang berbeda. Jadi tugasnya berbeda-beda gitu ya. Nah, dalam hal ini di Indosari Mandiri ini tugas utama seorang security pertama adalah mengamankan area perusahaan. Nah, di area perusahaan itu ada bagian
di mana itu ada titik-titik kritis ya, seperti area produksi, kemudian juga area teknisi gitu ya, dan area APAR dan sebagainya gitu ya, yang tentang area-area kritis. Kemudian juga mengawasi akses keluar masuk. Gitu. Jadi tugas security nggak cuma ngamanin area perusahaan aja gitu, nggak cuma ngontrol eh, kalian ngontrol ya update di grup gitu kan untuk foto misalkan area ini aman, area ini aman, tapi juga harus ya itu mengontrol keluar masuk ya, keluar masuk apa, keluar masuk tamu, keluar masuk pengiriman gitu ya, keluar masuk karyawan itu harus dikontrol dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau misalkan ada pengiriman atau misalkan ada tamu ya, kalau misalkan ada pengiriman gitu kan, sebagai bentuk kontrolnya apa, ketika si supir datang kemudian uh, dia menyebutkan bahwa oh saya ditugaskan untuk, atau misalkan saya ada orderan untuk mengambil barang. Nah, tugas bapak sebagai seorang security itu minta identitasnya, identitas, kemudian SIM, dan kalau emang dia ada orderan kayak seperti brand Lalamove atau misalkan Gojek atau Grab, nah itu minta bukti ordernya juga gitu ya. Kemudian didokumentasikan agar saat terjadi apa-apa itu kita bisa untuk melacak si kurir tersebut ya. Nah kalau misalkan dia sifatnya adalah vendor, gitu ya, itu bisa minta uh, data pribadinya si supir sendiri ya, gitu. Nah kemudian itu kalau misalkan si karya apa namanya masuk. Nah kalau misalkan keluar, gitu ya. Kalau misalkan keluar itu kalau untuk pengiriman mintain surat jalannya gitu. Karena banyak di berbagai perusahaan itu ada yang lupa untuk dimintain surat jalan. Kenapa surat jalan penting? Untuk apa namanya sebagai protek kita gitu ya terhadap barang-barang yang keluar dari perusahaan, sehingga nanti pada saat dibutuhkan oleh entah entah itu audit atau misalkan entah itu direktur minta atau misalkan pada saat stock of name itu sesuai dengan apa yang ada di surat jalan. Kalau misalkan bapak-bapak mengizinkan mobil itu keluar tanpa surat jalan, itu nanti akan berisiko. Berisikonya apa? Risikonya nanti yang entah barangnya hilang atau misalkan nanti ternyata itu adalah pencurian, kan kita nggak tahu gitu kan. Nah makanya ini surat jalan penting banget untuk dimintain datanya seperti itu. Kemudian kalau misalkan karyawan keluar ya, kan biasanya kan kalau istirahat itu ada aja ya karyawan-karyawan yang keluar gitu ya. Atau misalkan ada tugas segala macam, itu juga dikontrol ya Bapak Ibu ya. Saya nggak mau terutama sebagai karyawan Indosari Mandiri, saya nggak mau karyawan itu keluar dengan seenaknya. Nah, mereka itu perlu yang namanya izin dari HR ya. Kalau misalkan saya lagi jauh posisinya, yaitu nanti bisa konfirmasi melalui grup ya, laporan kalau misalkan karyawan A, karyawan B itu lagi keluar, dan tanyakan keluarnya kebutuhannya apa. Dan di sini tugasnya bapak itu harus harus ketat gitu ya, harus bisa eh, apa namanya, harus bisa tegas terhadap karyawan yang keluar. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan itu adalah karyawan tersebut itu ketika nanti misalkan amit-amit di jalan terjadi kenapa-kenapa, kita nggak tahu posisinya gitu kan, kita nggak tahu tujuan dia keluar itu apa, seperti itu ya. Jadi saya harap setelah training ini sudah mulai kita mengerti akan tugas utama sebagai seorang security. Kemudian yang ketiga adalah patroli keamanan ya. Patroli keamanan ini variasinya macam-macam ya, biasanya ada yang dia 2 jam sekali keliling, ada yang 3 jam sekali keliling ya. Kemudian um, apa namanya
mengecek bagian-bagian seluruh dari area perusahaan gitu ya, termasuk pintu-pintu yang dicurigai mudah diakses untuk keluar masuk sembarang orang gitu ya. Ini jangan sampai ya, terutama yang di Sidoarjo itu, saya berharap meskipun memang keadaan tenaga kerjanya masih belum bisa apa ya mengcover gitu ya, itu saya harap bisa terkontrol dengan baik gitu ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang dirasa perlu untuk diperbaiki untuk area-areanya, contoh misalkan di area IPAL ini areanya ring jebol segala macam, nah itu bapak-bapak silakan memberikan laporan gitu ya. Itu nanti masuk ke yang keempat, melaporkan kejadian gitu ya. Melaporkan seperti apa, misalkan tembok jebol atau misalkan pagar roboh segala macam, nah itu bisa disampaikan kepada tim GE gitu ya. Jangan sampai udah tahu ada kejadian pagar roboh atau misalkan tembok jebol itu nggak dilaporkan. Fungsinya buat apa? Fungsinya biar kita melakukan perbaikan-perbaikan untuk meminimalisir kejahatan yang kita tidak inginkan tentunya. Yang terakhir adalah melaporkan kejadian ya. Setelah melakukan kontrol ya, keliling-keliling ke bagian-bagian area produksi atau misalkan ke area perusahaan, ya itu laporkan. Apapun yang terjadi laporkan. Agar apa? Agar tugas bapak-bapak itu memberikan update terkini kondisi yang ada. Karena kalau misalkan satu aja bapak-bapak melaporkan kejadian gitu ya, ternyata pada saat itu memang kejadiannya terjadi misalkan pencurian atau misalkan eh, ada tindakan yang kurang kita inginkan gitu ya, itu akan menjadi bumerang ke perusahaan gitu kan, dan akhirnya malah bisa merugikan seperti itu. Jadi apapun kejadiannya, apapun yang bapak-bapak temuin ya, baik itu dalam situasi yang aman, baik itu dalam situasi yang terkontrol dan lain sebagainya, itu saya minta ya bapak-bapak semua, dan bagi yang bapak ibu melihat ya video ini, ya kita berharap laporan-laporan itu masuk kepada tugas, kepada bagian yang akan bertanggung jawab lebih terhadap hal itu. Next kita lanjut ya. Di sini saya akan uh, apa ya, mengingatkan nih kembali ya kepada bapak-bapak ya. Saya yakin bahwa bapak-bapak tuh mengerti untuk bisa memanage atau bisa mengatur tamu ya yang datang ke perusahaan gitu ya. Apalagi kan bapak-bapak yang punya pengalaman lebih di bidang security, itu sudah pengalamannya sudah banyak dan sudah tahu menghandle menghandle tamu-tamu ini. Nah, saya akan refresh kembali ya Bapak Ibu. Jadi di Indosari Mandiri yang saya harapkan untuk manage tamu itu, pertama adalah sambut dengan ramah dan juga profesional gitu ya. Jadi jangan sampai ketika tamu datang, keadaan kita atau keadaan security itu dalam keadaan yang cemberut atau misalkan yang penuh dengan uh, tekanan atau pikiran dan gak senyum ya, terutama itu akan membuat tamu merasa kurang nyaman gitu ya. Apalagi tamu tersebut adalah misalkan calon distributor atau misalkan calon klien dari perusahaan, itu akan berdampak juga nanti teman-teman ya, yang untuk kedepannya gitu, dari sambutan kita aja yang kurang ramah gitu. Supplier atau distributor, sorry, distributor ya, itu akan melihat perusahaan ini penuh dengan apa ya, problema gitu kan. Jangan sampai distributor berpikiran demikian gitu ya. Jadi ketika ada tamu datang, sambut dengan senyuman ya, dan profesional. Profesional ini artinya apa? Tanya apa yang bisa dibantu gitu ya.
tanya apa yang dicari. Jadi jangan sampai tamu datang bingung. Nah, ini nih yang sering banget gitu kan. Tamu bingung harus kemana kemana gitu, diarahin. Gitu ya bapak-bapak ya. Kalau ada tamu, diarahin mau ketemu siapa segala macam. Kemudian yang kedua, verifikasi identitas tamu. Ya, maksudnya gimana verifikasi? Biasanya ya tamu itu ada dua tipe. Ada yang dia tipenya memang tipe baru, baru datang pertama kali ke perusahaan, atau kedua dia memang tamu dalam artian yang sudah sering ke perusahaan. Misalkan kalau yang sering dari supplier-supplier gitu kan, atau distributor, atau rekanan dari direksi, atau mungkin dari manajer seperti itu, atau dari dinas, itu diverifikasi. Verifikasinya gimana? Verifikasinya adalah tanya untuk keperluannya apa gitu ya. Apakah sudah janjian sebelumnya, atau misalkan emang ternyata eh, tamu baru yang pertama kali datang, itu harus tanya Bapak Ibu. Jangan sampai ya itu tamu baru, tapi kalian nggak nanya tuh, menganggap bahwa tamu tersebut itu ya udah tamu yang udah lama. Oh, itu jangan sampai. Kenapa harus diverifikasi? Karena nanti kebutuhan itu beda gitu kan. Termasuk ke dalam penanganan yang ketiga, yaitu adalah konfirmasi kehadiran tamu dengan PSI bersangkutan. Seperti itu. Contoh misalkan ada supplier baru, ya supplier baru masuk ke perusahaan dia, dia baru ingin menawarkan produknya dia ke perusahaan kita, ke Indosari Mandiri dalam hal ini. Diverifikasi nih, oh keperluannya adalah untuk menawarkan produk. Kemudian konfirmasi kehadiran tamu dengan PSI bersangkutan. PSI-nya siapa? Yang bertanggung jawabnya siapa? Oh, misalkan ke bagian purchasing. Oh, misalkan bagian keuangan, bagian finance gitu ya. Oh, atau misalkan ke bagian HR. Oh, misalkan ke bagian direksi gitu ya. Dikonfirmasi dulu, Bapak Ibu, ini ada tamu, misalkan supplier baru. Ya, misalkan supplier baru. Ini Bapak Ibu, ini ada tamu dari PT ABC misalkan. Dia ingin ketemu Ibu untuk menawarkan produk. Nah, langsung sampaikan seperti itu tujuannya. Apakah Ibu ingin berkenan untuk menemuinya atau tidak? Nah, itu harus tanya dulu. Kenapa harus ditanya? Karena nggak semua PIC itu mau untuk bertemu dengan tamunya gitu kan. Karena mungkin ada kesibukan lain, atau memang pekerjaannya lagi banyak-banyaknya gitu kan. Gitu. Biasanya kalau emang tamu dia yang sudah janjian itu, pasti dia akan menunjukkan bahwa dia sudah janjian. Tapi kalau untuk tamu baru terkhusus ya, itu harus dikonfirmasi dulu gitu ya. Terus kalau misalkan yang existing, atau yang sudah sering ya, tamu yang sering datang misalkan kayak supplier, itu juga harus dikonfirmasi ke PSI-nya. Bu, ada tamu, atau Bapak Ibu ada tamu ketemu Ibu atau Bapak untuk keperluan ini misalkan. Ini saya langsung arahkan kemana. Nah, itu harus dikonfirmasi juga. Jangan sampai gini, jangan sampai ada tamu udah verifikasi nih tujuannya, bapak-bapak sudah tahu tujuannya seperti apa, tapi langsung main masukin aja tuh ke lobby, atau misalkan ke tempat penerimaan tamu, tapi ternyata si PSI yang bersangkutan itu sedang ada meeting, atau misalkan sedang banyak pekerjaan dan lain sebagainya, akhirnya nggak bisa menemui tamu tersebut. Nah, ini yang akan menjadi image yang buruk ya bagi bagi perusahaan dalam menyambut penyambutan tamu. Makanya perlu banget untuk dikonfirmasi. Kemudian yang ketiga, setelah misalkan, sorry, yang keempat, setelah misalkan mendapatkan uh, konfirmasi dari CPIC, sebelum masuk ya ke area produksi, sorry, ke area
yang disarankan oleh PSI tersebut, usahakan diperiksa dulu barangnya, barang bawaannya dia, gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara didampingi dengan orang tersebut, misalkan mohon maaf Bapak Ibu, ya boleh dicek dulu ya untuk barang bawaannya ya. Bapak Ibu bisa buka untuk tasnya sendiri, nanti kita apa namanya, kita dampingi gitu. Setelah misalkan dicek ternyata aman, baru tuh sampaikan aturan perusahaan umum. Perusahaan umum itu apa? Misalkan dilarang merokok, ya kan, di area perusahaan. Yang kedua, dilarang merusak fasilitas. Misalkan kalau emang dia tamu yang berkaitan dengan urusan-urusan yang harus ke produksi segala macam, harus menggunakan APD. Itu harus disampaikan juga, gitu kan. Terus harus mengenakan sepatu dan lain sebagainya. Itu harus disampaikan tuh aturan-aturan secara umum. Jangan sampai nggak disampaikan. Yang dikhawatirkannya nanti malah tamu itu bersikap seenaknya di perusahaan kita. Gitu. Kemudian yang ke satu, dua, tiga, empat, lima, enam, yang keenam, berikan badge visitor, ya. Atau ID card visitor. Karena di Indosari Mandiri itu kan kita punya ID card sendiri ya untuk tamu ya. Nah itu harus dikasih tuh. Setelah disampaikan aturan-aturan perusahaan, setelah diperiksa barang bawaannya, setelah dikonfirmasi kehadirannya ke PSI, nah baru kasih. Dan itu wajib hukumnya si tamu itu buat mengenakan tanda visitor itu. Fungsinya buat apa? Sebagai pembeda itu. Sebagai pembeda antara karyawan dan tamu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan yang kita tidak inginkan. Jadi bisa ketahuan, oh itu tamu atau karyawan kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, dampingi tamu sampai bertemu dengan PIC. Tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, sebelum PIC-nya sampai, ya itu perlu yang namanya pendampingan kepada tamu tersebut. Fungsinya buat apa? Fungsinya selain menjaga keamanan, ya menjaga ketertiban, fungsinya adalah untuk melakukan pelayanan semaksimal mungkin. Jadi si tamu itu akan merasa selalu aman, oh selalu didampingin, oh selalu dijaga apa namanya, keamanan gue, ketertiban gue sampai ketemu dengan PIC, gitu kan. Karena bisa jadi ketika misalkan nggak ada pendampingan tamu tersebut, yang dikhawatirkan malah si tamu itu bingung untuk bertemu dengan PIC bersangkutan itu di mana. Itu fungsinya sih ya Bapak Ibu ya, apalagi kan kalau kita manufaktur makanan ya, untuk food defense-nya perlu banget kita jaga gitu ya. Itulah untuk penanganan tamu ya, sedikit refreshing untuk uh, refreshment Bapak Ibu dalam kembali ya kita memanage tamu itu harus seperti apa sikapnya. Jadi ketujuh ini yang saya harap Bapak-bapak bisa menjalankan dan bisa kita berbenah ya Bapak Ibu untuk bisa membuat image yang baik pada perusahaan. Nah, di sini ada etika ya. Ini yang kadang kita lupa gitu. Sebagai seorang security yang dimana sebagai garda pertama dan garda terdepan, karena ketika kita baru pertama kali masuk ke dalam sebuah perusahaan atau perkantoran atau pabrik, itu yang paling pertama ketemu adalah security. Betul ya? Sepakat ya? Pertama adalah security. Nggak mungkin tuh langsung resepsionis, nggak mungkin tuh langsung seorang HR, nggak mungkin tuh langsung seorang finance. Pasti pertama kali ketemu adalah security. Kecuali ya kalau misalkan perusahaan itu nggak ada security-nya. Biasanya sih di area-area pergudangan ya. Itu security-nya cuma hanya security apa namanya, gudang. Hanya security security area tersebut.
Untuk seperti perusahaan ya jarang sih ada yang untuk daerah muda. Tapi kalau misalkan pabrik itu banyak banget security-nya. Jadi hal pertama yang ketemu adalah security. Nah kalau misalkan si satpam ini atau misalkan security ini tidak mengedepankan etika, itu akan menjadi cerminan dari orang atau tamu yang datang ke perusahaan. Apalagi kalau misalkan dia adalah distributor. Kalau dari first impression atau kesan pertama kurang baik, ke depan akan kurang baik. Nah ini harus perhatikan. Apa aja itu yang harus diperhatikan? Di sini ada empat, ya, ada empat etika yang harus menjadi perhatian oleh bapak-bapak semua. Pertama adalah disiplin dan berpenampilan rapi. Kenapa saya ini terpertama? Bagi saya ini sangat concern, ya, disiplin dan berpenampilan rapi. Disiplin dalam hal apa? Contoh kecil adalah pada saat kehadiran. Ya, nggak mungkin seorang security itu telat. Ya, karena kalau misalkan security telat, bagaimana kita bisa menertibkan si karyawan itu sendiri, gitu ya. Pasti bakalan dibalikin lagi ke bapak-bapak gitu kan, gak enak. Misalkan bapak negur karyawan kita yang telat, tapi bapak-bapak sendiri yang telat. Nah, itu kan saling bertolak belakang. Lalu bisa datang sebelum atau datang 30 menit sebelum jam masuk dimulai atau jam pergantian shift dimulai. Atau biasanya lagi kalau security di tempat-tempat lain itu bisa 1 jam, ya itu udah datang duluan gitu ya. Kemudian berpenampilan rapi, ya pakai apa namanya seragam security yang sudah diberikan oleh perusahaan gitu ya. Pakai secara lengkap gitu. Apalagi yang jaga malam gitu ya. Ini saya sangat concern ya bagi bapak yang jaga malam ya. Walaupun jaga malam tetap pakaian security-nya harus tetap dipakai gitu. Kenapa? Karena nanti pada saat misalkan ada pengecekan CCTV atau misalkan ada sidak dadakan dari saya atau misalkan dari direksi ya atau misalkan dari hal-hal yang berwenang itu biar nggak menjadi salah sangka gitu ya. Kalau bapak menjadi memakai seragam yang lengkap, kita kan bisa menjudge kalau misalkan itu bapak lagi kontrol. Ya. Tapi bayangin kalau bapak kontrol tapi nggak pakai seragam yang lengkap, hanya pakai kaos celana pendek, apalagi kalau pakai sendal ya, wah itu kita bisa mencat bahwa bapak itu sedang melakukan aksi percobaan untuk pencurian. Jangan salahkan kami kalau misalkan kami berspekulasi, beranggapan kalau misalkan bapak-bapak melakukan hal demikian. Karena apa? Karena bapak-bapak sendiri yang membuat kami, ya direksi, atau misalkan saya sebagai HR, atau atasan bapak sendiri, itu apa namanya beranggapan seperti itu. Kan kita sudah berpesan untuk selalu menggunakan seragam gitu ya. Sampai kapanpun selama tugas pelaksanaan bahwa itu masih berjalan. Kecuali kalau udah di rumah lah, itu silahkan. Mau usah pakai seragam juga nggak jadi masalah gitu ya. Yang kedua adalah menjaga kerahasiaan perusahaan. Pasti seorang security itu akan menjadi tempat di mana akan mengetahui banyak hal di perusahaan. Mulai dari lokasi, ya lokasi-lokasi mana yang strategis untuk dalam tanda kutip barang-barang mahal di sana, aset-aset penting atau misalkan dokumen-dokumen penting, itu sebenarnya pasti tahu. Dan ini yang akan menjadi amanah terbesar oleh seorang security adalah menjaga kerahasiaan tersebut. Jangan sampai apa yang Bapak sudah tahuin itu disebar kemana-mana dan ini akan impact-nya bakalan kemana-mana ya selain nanti ada tindakan tegas dari perusahaan ya bisa jadi juga nanti akan ada proses hukum di dalamnya seperti itu. Yang ketiga adalah utamakan 5S. Apa? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Seperti itu ya. Kalau misalkan bertemu dengan orang baru ya itu usahakan harus ramah ya harus senyum selalu gitu kan karena apa agar memberikan kesan yang baik gitu kecuali kalau memang
eh, ada tamu atau misalkan ada seseorang yang memang ngebuat kegaduhan, nah itu silakan ambil tindakan yang tegas gitu ya. Jangan sampai bapak malah nggak tegas terhadap hal itu. Harus bisa dipilih lah. Tapi yang paling diutamakan adalah 5S tadi. Yang terakhir adalah menjadi pelopor dalam menerapkan ketiga. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bapak itu menjadi contoh, salah satu role model yang bisa dilihat oleh karyawan kita, karyawan produksi atau karyawan office gitu ya. Karena apa? Ketika misalkan bapak nggak menjadi contoh yang baik, ya bagaimana nanti bapak bisa menegur karyawan lain dalam hal pelanggaran ketiga. Contoh, ketika masuk ke area produksi, itu kan harus menggunakan sepatu khusus atau misalkan menggunakan sepatu lah minimal. Kenapa? Agar agar kejadian untuk setrum dan sebagainya itu minim. Tapi pada saat bapak bapak melakukan kontrol ke area produksi, nggak pakai sepatu, wah ini yang menjadi bahaya, gitu ya. Tetap harus menjadi contoh di dalamnya. Contoh lain, misalkan dalam hal penggunaan atau area-area ya yang sudah diinfokan, misalkan contoh area dilarang merokok atau misalkan area mengikuti jalan, kan biasanya ada jalan-jalan khusus kan yang dibuat. Nah, kalau misalkan membawa malah melanggar hal itu, bagaimana karyawan kita itu bisa tertib terhadap aturan yang telah dibuat. Jadi saya berharap Bapak-Bapak juga membantu saya ya, terutama untuk bisa menjadi contoh untuk menerapkan kedisiplinan dalam hal ketiga terutama, seperti itu. Nah, mungkin kita ya Bapak-Bapak bertanya, security itu sebenarnya sebagai support tim atau menjadi bagian dalam tim secara keseluruhan. Jadi gini Bapak Ibu ya, kalau di organisasi, yang namanya organisasi itu dia bulat, Bapak Ibu ya, bulat, saling utuh, saling menguatkan, gitu ya. Semua tim yang ada di perusahaan, baik di Indosari Mandiri ataupun di perusahaan-perusahaan manapun, ketika perusahaan tersebut ada yang namanya departemen-departemen, karena setiap perusahaan kan pasti beda tuh departemennya ya. Itu kan sudah menyesuaikan kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut, gitu ya. Kalau misalkan ada departemen security ya berarti security juga menjadi peranan penting di perusahaan tersebut, gitu ya, dan menjadi bagian dari perusahaan. Jangan sampai bapak-bapak berpikiran, kita seperti ya udah hanya sebatas jaga jaga jaga, gitu kan. Dan sampai seperti itu. Terus atau apalagi kalau bapak-bapak punya pemikiran yang kita seperti nggak ada ngaruhnya tuh ke produksi, kasih produksi segala macam, dan seperti itu. Ya, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan di kerjaan kita, itu akan berdampak kepada hasil dari produksi, terutama kita ya di produksi makanan. Nah, kenapa saya kasih judul peranan security terhadap perusahaan? Nah, sini adalah ringkasan singkatnya. Gimana peran security terhadap food defense? Apa sih food defense itu? Merupakan upaya dalam melindungi makanan, ya, dari tindakan aktivitas yang disengaja. Seperti apa? Sabotase, misalkan pencurian resep, misalkan kemudian terorisme, pencemaran, dan lain sebagainya. Ini harus dihindari oleh Bapak apabila ada kejahatan yang memang mengancam banget untuk sabotase kegiatan-kegiatan tindak kejahatan lainnya, itu bisa langsung diproses, gitu ya. Apalagi kalau dia sampai mencuri resep atau bahan baku gitu, wah itu udah termasuk ke pelanggaran yang berat. Nah itu bapak harus bisa proses itu. Nah perannya seperti apa? Ya, pertama melakukan pengawasan area produksi.
Jadi diawasin semua area produksi, ya sampai-sampai kepada area-area yang uh, minim karyawan itu ke sana. Itu harus harus sampai ke sana pembikin ada seperti itu. Yang kedua adalah pengawasan area kritis tadi yang sudah saya sebutkan ya, seperti area produksi. Itu harus benar-benar diawasin lebih daripada pengawasan area. Jadi misalkan pengawasan area misalkan pengawasan area perusahaan itu besaran persennya misalkan 40%. Nah, area pengawasan ke area kritis itu bisa 60%. Seperti itu. Ya, karena area kritis ini biasanya sih resikonya lebih besar dibanding di area-area perusahaan. Karena biasanya kalau di area kritis itu banyak barang-barang atau banyak mesin-mesin yang berpotensi untuk pada bencana yang kita tidak inginkan. Dan ini harus menjadi perhatian bersama ya. Yang ketiga adalah melaporkan setiap kegiatan mencurigakan. Apa contohnya? Misalkan ada eh, karyawan yang dia membawa pulang kardus, tapi nggak ada surat jalan atau nggak ada riwayat pembelian di perusahaan lain, itu harus wajib diperiksa, begitu ya. Kemudian ada karyawan yang masuk ke area yang bukan menjadi area kerjanya dia, itu juga harus dilaporkan. Gitu kan. Gunanya untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya pencurian seperti itu. Kemudian mengamankan gudang bahan baku dan produk jadi. Ketika proses pengawasan itu, Bapak-Bapak juga harus memperhatikan akses-aksesnya, kayak misalkan pintu atau gerbang, itu harus diperhatikan apakah sudah terkunci atau belum. Kalau misalkan ada gerbang yang dia sulit untuk dikunci atau misalkan sulit untuk di apa namanya di slot, itu wajib dilaporkan kepada GA karena apa, untuk bisa diproses untuk perbaikan begitu ya. Jangan sampai udah tahu gerbangnya rusak tapi nggak pernah dilaporin gitu ya, itu jangan sampai bapak-bapak ya. Apalagi kalau misalkan dia terjadinya di gudang bahan baku dan produk jadi. Wah, ini sering banget kejadian itu hilang ya untuk produknya gitu, tapi bukan di SAM ya, di perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Nah, ini perlu banget untuk pengecekan. Kemudian sebenarnya ini saya bikin 5, tapi saya singkat menjadi 4 ya. Satu lagi itu ada proses kontrol atau proses pengawasan itu pada saat karyawan pulang kerja. Itu karyawan pulang kerja. Wajib hukum ya bagi seorang seperti itu ngecek seluruh karyawan. Itu ya, nggak cuma produksi, tapi bagian-bagian yang lain pun wajib diperiksa. Karena kita nggak tahu uh, karyawan mana aja yang memang beneran jujur atau misalkan emang dia memanfaatkan situasi kayak gitu. Jadi wajib banget buat dicek sampai dengan karyawan-karyawan pulang. Oke, saya rasa untuk kegiatan training pada hari ini ya cukup sampai sini aja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan baru ya bagi bapak-bapak itu terutama, dan bisa menambah pengetahuan baru dan juga bisa merefreshment lagi ingatan-ingatan dan ilmu-ilmu yang pernah Bapak miliki atas pengalaman yang pernah dilakukan gitu ya. Di sini ada sedikit apa ya, quotes ya. Di mana quotes ini berbunyi untuk menghasilkan satu kualitas produk yang bagus maka perlu juga kolaborasi satu perusahaan. Nah, jadi produksi itu nggak bisa menghasilkan makanan yang baik, makanan yang kualitasnya the best tanpa ada peran departemen-departemen lain. Ya begitu juga perusahaan. Perusahaan nggak bakalan bisa sampai tujuannya kalau misalkan nggak ada kolaborasi di antar departemennya. Nah, makanya saya berharap beberapa terutama yang security ini kita sama-sama memiliki peran ya, peran untuk menjaga perusahaan
agar perusahaan ini tetap dalam koridornya lah ya, aturan yang berlaku tetap dijalankan gitu ya. Kalau misalkan ada kendala-kendala silakan dilaporkan seperti itu. Dan saya harap juga Bapak bisa tegas terhadap apapun ya, karena pekerjaan Bapak sebagai seorang security. Demikian, dan ini akan di-share di YouTube ya, meskipun apa namanya, nanti Bapak bisa ngeliat training ini melalui YouTube saya. Dan terakhir, sebelum saya tutup, setelah Bapak melihat video ini ya, silakan Bapak buat untuk rangkumannya dari penjelasan saya. Silakan nanti dibantu ya Bu Ayu sebagai admin di Sidoarjo untuk bisa membagikan kertas kosong. Kemudian nanti dibantu bapaknya untuk dikolektifkan membuat rangkuman seperti itu dari hasil pembelajaran ini. Sekian, terima kasih. Saya cukupkan. Sampai jumpa di training berikutnya.